warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Siva Putri dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan 6 rekan teman saya telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP tahap pertama di SMAS Muhammadiyah 23 Jakarta yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 secara daring melalui Zoom. PLP, pengenalan lapangan persekolahan, adalah tahapan pertama yang dimana mahasiswa akan menjalani proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan. Tujuannya yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidikan. Visi dan misi di SMAS Muhammadiyah 23 Jakarta. Visinya terbentuk peserta didik yang diimbangi dengan takwa dan iman yang kuat agar menjadi sosok individu yang dapat bersaing di era global ini. Misinya membantu siswa mengenali potensi dirinya, mengaktifkan ekstrakurikuler agar siswa dapat menggali potensi dirinya. Intinya agar ilmu pengetahuan dan keterampilannya dapat seimbang. Poin pertama itu kultur budaya di sekolah. Memiliki kemampuan dan skill yang diimbangi dengan ketakwaan dan keimanan. Melakukan 3S, senyum, sapa, salam, dan tata kelola di sekolah. Struktur organisasi paling atas merupakan PCM, pemimpin cabang Muhammadiyah. Yang kedua ada majelis pendidikan SD dan sekolah menengah atas. Kemudian yang dikepalai dengan kepala sekolah itu Bapak Ahmad Ahyar. Wakil pertama bidang kurikulum dan prasarana yaitu Bu Dini, dan wakil kedua bidang kesiswaan yaitu Pak Wahyu. Kemudian ada bendahara sekolah, guru sekolah, guru-guru, wali kelas, guru BK, dan karyawan. Tata kerja sama seperti pada sekolah umumnya. Yang membedakannya yaitu wali kelas berkolaborasi dengan guru BK untuk melihat keadaan di lapangan itu seperti apa, dan jika ada sesuatu yang berkaitan dengan siswa bisa langsung dikomunikasikan ke bidang kesiswaan, tetapi bisa ditampung atau dikendalikan dulu ke guru BK dan wali kelas. Kemudian poin ketiga ada peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, peraturan dan tata tertib di sekolah ini harus memakai seragam panjang sesuai dengan ketentuan. Bagi perempuan muslim menggunakan hijab, tidak boleh memakai make up, dilarang memakai seragam yang pendek dan ketat, dilarang merokok di area sekolah. Sekolah tidak menggunakan sistem poin seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Sudah terdapat peraturan tertulis dan sanksi-sanksi apabila ada yang melanggar. Dalam peraturan tertulis terbagi 3 golongan pelanggaran, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal dan praktik kebiasaan positif di sekolah. Sebelum pandemi ini, setiap hari Senin mengadakan upacara. Kemudian yang kedua, tadarus di lapangan atau tadarus sebelum KBM pada saat pandemi. Pada saat pandemi tetap ada tadarus, tetapi melalui Zoom setiap hari Senin dan Jumat. Ada kultum, kemudian ada kegiatan keputusan khusus perempuan, upacara
sejarah hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan lain sebagainya. Poin kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Awal pandemi tidak bisa mengaktifkan ekskul, hanya pramuka saja yang aktif. Lambat laun pada ekskul yang aktif juga. Ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 23 yaitu ada KIR, PMR, pramuka atau Hizbul Watol, terus ada paduan suara, keputrian, basket, futsal, dan voli. Karakteristik umum apa sih yang harus dimiliki sama peserta didik yang ada di SMA Muhammadiyah 23 ini, Bu? Karakter. Ya, boleh keduanya, Bu. Kalau yang idealnya itu yang tadi ada di dalam isinya ya, yang dia itu seimbang gitu, antara dia punya pengetahuan, skill, keterampilan, diimbangi juga dengan dia agamanya, katakanlah beriman gitu, soleh. Pada kenyataannya, kalau di lapangan ya karakteristik dia pada umumnya ya begitulah. Ada beberapa tapi di sini kita menurut saya siswa-siswa itu dia aktif yang gimana ya, karena orang itu nggak bisa bilang orang pintar itu hanya dengan prestasi akademik. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA 23 Muhammadiyah Jakarta bagaimana, Bu? Kalau dari atas ada PCM itu pimpinan cabang Muhammadiyah. Kita itu Muhammadiyah 23 itu di bawah PCM Durensawit ya. Jadi Muhammadiyah itu kan banyak ada PCM, ada cabang Durensawit, ada Rawamangun gitu. Nah kalau ini kita yang di Durensawit. Kemudian itu di bawahnya itu ada majelis Dikdasmen. Jadi pendidikan SD dan sekolah menengah gitu. Dikdasmen itu majelis Dikdasmen. Di bawahnya lagi itu baru ada kepala sekolah gitu ya. Ada kepala sekolah. Kita di Muhammadiyah 23 untuk saat ini ada Pak Ahmad Ahyar. Kemudian dari kepala sekolah didampingi oleh 2 wakil. Kita di sini wakilnya ada 2. Yang pertama itu ada wakil bidang kurikulum dan prasarana, namanya Bu Dini ya kalau di SMA 23. Kalau yang satunya lagi yaitu wakil bidang kesiswaan dengan Pak Wahyu. Kemudian itu bawahnya lagi ada bendahara sekolah. Dan selanjutnya itu guru, wali kelas, guru BK gitu ya. Dan bawahnya lagi para karyawan. Terdapat kegiatan kurikulum. Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? Kegiatan kurikulum KIR, ada PMR, terus ada pramuka itu di bahasa SMA di sekolah Muhammadiyah itu pramuka itu kita nyebutnya bukan pramuka ya, tapi HW itu Hizbul Watol. Cuman istilahnya aja yang beda gitu. Pelatihannya lebih ada korelasinya dengan kemuhammadiyahan ya. Terus ada KIR, ada paduan suara, ada keputrian gitu. Lagi ya banyak sih. Basket, futsal, terus ini juga malah alhamdulillah ya nggak ada voli karena ini jadi ada baru ini ada voli. Terus Iya Bu, selanjutnya apakah selain ada ekstrakurikuler, apakah ada kegiatan kokurikuler? Yang dia nanti semester depan deh kayaknya akan ada PTM akan ada PM pendalaman materi. Tahun lalu juga ada, jadi ada pendalaman materi untuk materi-materi UTBK itu untuk kelas 12. Pesan positif yang dilaksanakan di sekolah. Kebiasaan suara saya ada nggak ya? Kita melihat reaksi anak-anak ya, dia tidak bisa diajak terus menerus. Kita mata pelajaran itu paling tidak 1 bulan adalah minimal 2 kali. Tapi ada yang rutin sekali boleh. Proses penilaian Bu, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring? Oke, proses penilaiannya itu masih sama di
zaman offline, ada ulangan harian, kemudian juga ada PTS ya berbasisnya online. Atau mungkin bisa daring Ibu, dan bagaimana cara Ibu mengatasi, apakah ada cara-cara tersendiri terkait ataupun dari pribadinya Ibu? Oke, kalau kendala ketika pandemi, kendalanya itu tentang apa ya? Teknis ketika proses belajar, mungkin ya seperti itu teknisnya. Nah, misalnya kita mau mengadakan Zoom, nah itu kita tidak bisa 100%. Subscribe, comment, and like. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.